Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum memulai ibadah, kakak ada beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk persembahan, adik-adik dapat berikan kepada orang tua dan dapat dibawa ke gereja setiap hari pada pukul 9 sampai 12 siang dan dimasukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan. Yang kedua, kakak mohon bantuan dari adik-adik untuk menulis nama dan kelas di PT pada kolom komentar supaya dapat dilakukan pengabsenan. Dan yang terakhir, meskipun ibadah PT ini kita laksanakan secara online, kakak harap adik-adik dapat beribadah dengan khusyuk. Sebelum memasuki ibadah, kakak undang adik-adik untuk saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik kakak undang untuk berdiri untuk memasuki nyanyian pembuka yang terambil dari Kidung Jemaat 3, Kami Puji dengan Riang. Adik-adik dipersilahkan duduk. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak ya Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan, khususnya seminggu yang boleh kami lewati ini ya Tuhan. Sekarang kami mau memulai ibadah kami ya Tuhan, tolong Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya, supaya dapat berjalan dengan lancar dan seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Kita masuk ke dalam pelayanan firman, selamat beribadah. Adik-adik, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Sebelumnya kakak ajak adik-adik untuk kita buka kitab sama-sama dari kitab Ezra pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ke-10. Kalau kita semua sudah dapat, kita biarkan Alkitab kita terbuka, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kalau Kau sudah mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing ya Bapa untuk mengikuti ibadah persekutuan turuna ini. Saat ini kami akan membaca sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Yang Kamu berkati agar apa yang kami baca ini boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa. Amin. Adik-adik, kakak ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita membaca Alkitab dari kitab Ezra pasal yang ke-7 ayat yang 1 sampai ke-10 yang menyatakan. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya bin Azaria bin Hilkia bin Salum bin Zadok bin Ahitub bin Amaria bin Azaria bin Merayot bin Zerahia bin Uzi bin Buki bin Abiswa bin Pinehas bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman Raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel.
Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Shalom adik-adik, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Bacaan kita hari ini terambil dari kitab Ezra. Nah, adik-adik tahu tidak? Kitab Ezra ini diberi nama sesuai dengan nama penulisnya sendiri, yaitu Ezra. Nah, Ezra ini merupakan seorang imam ahli Taurat Musa dan juga pemimpin yang memimpin bangsa Israel keluar dari pembuangan oleh Babel. Nah, adik-adik, bacaan kita ini mau menceritakan tentang Ezra yang memimpin bangsa Israel kembali ke Yerusalem dengan bantuan Raja Kores. Mungkin ada yang bertanya, siapa sih Kak Raja Kores ini? Nah, adik-adik, pada zaman saat itu, Yehuda itu merupakan bagian kecil dari kerajaan Persia. Kemudian kerajaan Persia ini didirikan oleh seorang raja yang bijaksana bernama Raja Kores. Mengapa disebut bijaksana? Karena sewaktu Raja Nebukadnezar meninggal, itu seluruh kegiatan dan keputusan yang berhubungan dengan kehidupan rakyat, baik politik maupun agama, itu tergantung dari pemerintahan Persia ini. Nah, jadi setelah Raja Nebukadnezar ini meninggal, kekuatan Babel berkurang dan kemudian diambil alih oleh Persia. Nah, kemudian Raja Kores inilah yang memperkenalkan bangsa-bangsa yang dibuang oleh Babel untuk kembali ke tanah asal mereka, termasuk Israel. Bahkan Raja Kores juga memberikan bantuan dan dukungan berupa dana kepada orang Israel untuk membangun kembali bait Allah di Yerusalem yang hancur. Nah, ditulis juga adik-adik dalam bacaan kita itu ada rombongan yang ikut kembali bersama Ezra, yaitu para imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan bahkan budak di bait Allah. Semuanya kembali dari Babel untuk bersama-sama membangun dan memulihkan Yerusalem yang telah hancur. Sebelum kakak lanjut, yuk kakak ajak adik-adik untuk sekalian menyaksikan video berikut. Selamat menyaksikan. Baik adik-adik, tema renungan kita hari ini yaitu tentang pertemanan yang saling mendukung. Sebelumnya tadi kita udah menyaksikan sama-sama video pendek tadi. Nah, dalam video tadi itu terlihat bagaimana seorang anak ya mungkin seumuran adik-adik teruna lah ya, yang tidak memiliki bekal makan siang. Tapi ternyata hal mengejutkan justru terjadi adik-adik, di mana teman-temannya tadi membantu sehingga si anak tadi memiliki bekal. Nah, ada sebuah kesamaan adik-adik antara video tadi dengan cerita Alkitab yang kita baca tadi, yaitu adanya dukungan dan bantuan yang diberikan dari orang-orang di sekitar kita. Nah, bantuan yang diberikan oleh Raja Kores itu memungkinkan Ezra untuk bisa membawa kembali orang Israel untuk pulang ke Yerusalem. Dan kemudian bantuan yang diberikan dari teman-temannya si anak tadi memungkinkan si anak untuk bisa memiliki makan siang yang layak seperti teman-teman yang lainnya. Nah, adik-adik, ini membuktikan adanya hubungan yang baik antara satu orang dengan yang lainnya dan saling menopang. Dalam keseharian kita sebagai makhluk sosial, kita tentu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, hubungan yang terjadi antara sesama kita hendaklah saling mendukung, bahkan saling membantu. Kita ambil contoh misalnya dalam hubungan pertemanan. Tentu adik-adik punya kan elemen teman. Nah, baik itu mau di sekolah, mau di rumah, atau mungkin beberapa di media sosial. Dalam hubungan pertemanan tadi, apakah kita telah memiliki hubungan yang membangun dan menopang, atau kita hanya sekedar saja dalam berteman? Atau mungkin kita memilih-milih teman? Adik-adik, hubungan pertemanan tak hanya sebatas teman. Namun hubungan pertemanan itu adalah saling menopang dan saling memberikan dampak positif satu dengan yang lainnya.
Nah, untuk mencapai itu semua ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, seperti misalnya saling membantu dan menolong yang lain dalam hal yang positif. Misalnya teman kita sedang dalam keadaan terdesak. Nah, kita bisa hadir untuk menawarkan bantuan yang diperlukan oleh teman kita. Yang berikutnya itu kita bisa saling menghormati dan menghargai. Kita ambil contoh, misalnya teman kita berbeda keyakinan dengan kita dan sedang merayakan hari raya keagamaannya. Dari situ kita bisa hadir misalnya untuk sekedar mengucapkan selamat hari raya, atau kita bisa mencontoh lain dalam bacaan kita tadi pada saat Raja Kores membantu Ezra dan bangsa Israel untuk membangun kembali Bait Allah yang telah hancur. Nah, secara langsung di situ adik-adik berarti Raja Kores telah menghormati dan menghargai keyakinan yang berbeda dari dirinya. Kemudian itu kita ada saling menasehati dan saling mengingatkan. Kalau ada teman kita yang berbuat salah, kita bisa nasihatkan atau ingatkan dengan cara yang baik tentunya ya. Kita ingatkan supaya mereka tidak melakukannya lagi. Yang kemudian ada tidak membuli. Nah, hal ini biasanya kita lakukan tanpa kita sadari. Ini nggak boleh adik-adik membuli karena fisiknya teman kita atau karena sesuatu yang kurang dari teman kita jadikan bahan bercandaan. Itu kurang baik adik-adik. Jadi semoga adik-adik nggak ada yang lakuin itu. Dan kemudian ada rendah hati dan saling mengasihi. Maksudnya di sini adalah kita harus bisa saling memaafkan satu sama lain dan tidak memendam amarah kepada teman-teman kita. Mungkin adik-adik ada yang bertanya, seberapa penting sih Kak kita harus melakukan hal tadi? Nah, adik-adik kakak ajak untuk membuka Alkitab dari kitab Yohanes pasal 15 ayat yang ke-12 sampai yang ke-15. Di situ tertulis, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Nah, pada dasarnya hubungan pertemanan yang menopang itu dilandasi dengan kasih. Sesuai Alkitab kita tadi, itu adalah perintah Tuhan untuk memiliki hubungan pertemanan yang saling mendukung. Kita mengasihi Tuhan yang tidak terlihat, sedangkan orang-orang atau teman yang terlihat tidak dapat kita kasihi. Tidak boleh seperti itu ya adik-adik. Jika kita bisa mengasihi Tuhan yang tidak terlihat, tentu kita juga bisa mengasihi orang atau teman kita yang terlihat. Adik-adik, dari renungan kita hari ini, sudahkah kita memiliki hubungan pertemanan yang baik, yang saling mendukung? Kalau ada beberapa yang merasa belum, ayo dicoba mulai sekarang dengan melakukan hal-hal yang tadi sudah kita bahas. Dan kalau ada yang sudah, itu bagus, bisa ditingkatkan lagi. Oh iya, kalau adik-adik punya pemikiran sendiri tentang pertemanan yang mendukung itu bagaimana, versi adik-adik sendiri, itu adik-adik bisa share di kolom komentar di bawah, biar kita bisa sama-sama saling sharing dengan apa yang sudah kita buat untuk memiliki hubungan pertemanan yang baik. Oke adik-adik, sekian renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kalau saat ini kami sudah mendengar firman-Mu ya Tuhan, yang boleh mengajarkan kami ya Tuhan, dari memiliki hubungan pertemanan yang positif dan saling membangun Bapa. Kiranya Tuhan, firman yang boleh kami dengarkan tadi, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, dalam menyambung doa syafaat ini, kami berdoa untuk adik-adik PT yang sedang di rumah ya Tuhan, kiranya Kau berkati aktivitas mereka selama di rumah ya Tuhan, agar semua boleh berjalan lancar ya Bapa. Untuk adik-adik kami yang sedang sakit, kiranya Kau berkati ya Tuhan, agar kiranya boleh Tuhan pulihkan seperti sedia kala. Dan bahkan untuk adik-adik kami yang malas untuk mengikuti ibadah PT, kiranya Tuhan berkati. Tuhan ketuk pintu hatinya agar kiranya minggu depan dia boleh bergabung kembali bersama-sama kami ya Bapak. Ya Tuhan, dalam menyambung doa syafaat ini kami berdoa untuk adik-adik, untuk orang tua adik-adik lain kami, kiranya Tuhan memberkati ya Tuhan setiap orang tua, apapun yang boleh mereka kerjakan agar kiranya Tuhan mau mengajarkan ya Bapak. Begitu juga untuk gereja-Mu ya Tuhan, di GPIB Iglesia ini Tuhan berkati setiap pelayanan yang boleh kami kerjakan semua ya Bapak. Mulai dari pendeta,
presbiter sehingga para pengurus dan pelayan melekat. Tuhan berkati agar kami boleh melakukan tugas dan kewajiban kami dengan baik ya Bapak. Ya Tuhan, begitu juga untuk negara yang kami tinggal ini, kiranya Tuhan Yesus berkati setiap pemerintahan baik dari pusat sampai dengan ke daerah. Kiranya ya Bapak, itu semua boleh bekerja seturut dengan kehendak Tuhan saja ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa dan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah dan yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita masuk ke dalam persembahan. Nyanyian persembahan terambil dari Gita Bakti 80. Mari bawa persembahan. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri. Untuk memasuki doa persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak ya Tuhan atas berkat yang telah Kau berikan. Sekarang kami sudah mengumpulkan persembahan yang kami dapat daripada-Mu juga ya Tuhan. Tolong Tuhan berkati persembahan ini supaya dapat berguna bagi pelayanan-Mu, khususnya dalam PLK PT ini juga ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Adik-adik tetap berdiri. Kita bernyanyi nyanyian penutup yang terambil dari Kidung Jemaat 7, Tuhanku Bila Hati Kawanku. Mari kita tutup ibadah kita hari ini dengan doa penutup. Mari kita berdoa. Bapa, kami telah selesai melaksanakan ibadah kami hari ini. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Bapa Kau mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang berada dalam lingkungan yang baik dan menjadi pribadi yang selalu dapat mendukung teman-teman kami Bapa. Berkatilah kami juga dalam aktivitas kami sehari-hari, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam pengasihan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.